Siapa sih yang nggak pernah gagal? Siapa sih yang nggak pernah mengalami kesulitan? Situasi kegagalan menjadi rentan dengan rasa nyerah, putus asa. Sudah berkali-kali berobat, tetapi tetap saja sakit. Ada seorang pemimpin umat di sebuah stasi, jaraknya 20 km dari paroki saya, seorang bapak namanya Pak David. Dia seorang katekis, tetapi sudah hampir tuli, pendengarannya sudah kurang. Suatu hari dia datang ke paroki mengambil semacam warta paroki. Setiap awal bulan kami edarkan, kami buat warta paroki untuk dibagikan ke umat dan stasi-stasi. Bapak ini jalan kaki 20 kilo dari tempat kami. Lalu cerita, "Pastor, saya ini sudah tuli, saya sudah tidak mau jadi katekis. Tetapi tiap kali saya menyiapkan seorang katekis, pemimpin ibadat, ada saja masalahnya. Ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang cerai, ada yang macam-macam. Ya mau gak mau saya jadi katekis lagi." Menyerah sudah, tetapi didorong oleh Tuhan untuk melakukan hal ini. Mengapa demikian? Mungkin inilah cara Tuhan membentuk kita. Tuhan membentuk kita dengan di tengah kegagalan demi kegagalan yang kita miliki, berbagai macam cara. Mungkin Tuhan sedang mencoba cara A nggak berhasil, cara B dicoba, cara C juga nggak berhasil, dicoba lagi cara yang lain. Tuhan mencoba kita. Yang lain lagi mungkin Tuhan juga sedang memakai kegagalan kita. Jangan pernah terlalu merasa kecewa dengan pengalaman kegagalan yang pernah kita alami. Gambarannya seperti ini. Pak Jeffrey, ada Pak Jeffrey nggak sini? Yang biasa bantulah saya waktu di paroki Pulau Mas ini. Suatu ketika saya menyingkirkan potongan-potongan besi yang ada di belakang sana, dengan harapan supaya halaman belakang itu lebih bersih. Suatu ketika Pak Jeffrey tanya ke saya, "Romo, besinya kemana?" Saya bilang, "Kan ini besi-besi potongan kecil, udah jadi sampah kan Pak, saya singkirkan saja, beberapa saya buang." "Romo, itu masih bisa dipakai. Potongan kecil itu bisa dipakai untuk menyangga besi yang satu dan besi yang lain sehingga menjadi penyambung ketika dua besi itu dilas." Kita bayangkan, kadangkala kita melihat diri kita yang gagal ini udah nggak berguna, udah nggak ada artinya. Tetapi siapa tahu sebenarnya Tuhan menggunakan barang kecil yang gagal ini sebagai alat untuk menyangga kehidupan kita di sisi yang lain. Kita nggak pernah tahu itu apa. Tetapi sedikitnya kita sadar, boleh menyadari Tuhan itu tidak pernah menyerah kepada diri kita. Kalau Tuhan itu tidak pernah menyerah kepada diri kita, rasanya kita pun juga tidak perlu menyerah kepada Tuhan. Dalam situasi sulit kita bisa memilih menyerah kepada Tuhan, marah kepada Tuhan. Tetapi dalam situasi sulit yang lain, kita bisa mengatakan kepada Tuhan, "Apapun pergulatanku, aku akan tetap bersuka cita. Karena aku percaya di dalam pergulatanku dan di dalam kegagalanku, aku tetap merasakan ada Tuhan di dalam hidupku." Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam bacaan kedua, di akhir bacaan kedua hari ini. Pada waktunya kita pun juga akan sama-sama berkata seperti Paulus, "Berkat kasih karunia Allah, aku telah menjadi orang yang seperti sekarang ini." Kita sadar kelemahan kita, tetapi jangan pernah dilupakan ada karunia Allah yang besar yang juga sedang bekerja di dalam diri kita. Amin.